Perkenalkan, kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah LSDM. Di sini kami akan mempresentasikan supply chain strategi dari Coca-Cola European Partners atau disingkat CCEP Indonesia untuk SKU Coca-Cola Pet garis memilih. Untuk anggota kelompok kami ada Mas Hafiz, Faris, dan juga saya, Hilmi. Selanjutnya, di sini kami mengidentifikasi bahwa CCF Indonesia ini memiliki tiga kategori supply chain strategi. Yang pertama ada Lean Supply Chain Strategi, lalu ada Agile Supply Chain Strategi, dan terakhir ada Lean Agile Supply Chain Strategi. Pada bagian Lean Supply Chain Strategi, di sini kami identifikasi bahwa ada tiga kategori di sini yang bisa kami paparkan, yaitu ada optimalisasi produksi, yang dimana Coca-Cola itu menggunakan high speed bottling line yang mampu memproduksi ribuan botol per jam dan memastikan efisiensi tingginya dan mengurangi waktu produksinya. Selanjutnya, Coca-Cola itu juga menggunakan blow molding line yang itu digunakan untuk pembuatan botol langsung di fasilitas produksi sehingga mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan botol kosong. Eh, Coca-Cola juga memiliki otomasi dan sensor cerdas yang digunakan untuk mengurangi kesalahan produksi, sehingga tidak ada botol yang terbuang sia-sia. Dan selanjutnya, pada bagian di supply chain strategi di sini, yang kedua itu kita identifikasi adalah efisiensi distribusinya. Di sini, di mana Coca-Cola menggunakan strategi direct store delivery yang digunakan untuk mengurangi waktu tunggu produknya di gudang dan memastikan kalau produknya itu tetap segar saat sampai ke store-nya masing-masing, begitu. Terus Coca-Cola ini juga menggunakan share transportasi di mana bermitra dengan distribusi lainnya atau pihak ketiga untuk mengurangi biaya logistik dan dampak lingkungannya. Terus rutenya pun juga sudah dioptimalisasi menggunakan sehingga bisa langsung sampai tanpa harus memiliki rute yang ruwet gitu. Dan yang terakhir di lean supply chain strategi ini adalah penerapan lean manufacturing, di mana di sini Coca-Cola itu menggunakan beberapa sistem. Yang pertama itu sistem just in time, yang bahan baku PET itu hanya diproduksi saat dipesan atau saat dibutuhkan saja untuk menghindari overstock dan mengurangi biaya penyimpanannya. Terus Coca-Cola juga menerapkan total productive maintenance itu untuk mencegah downtime mesin yang bisa menyebabkan inefisien dalam produksi PET 250 ml ini, dan menerapkan juga Kaizen dan continuous improvement secara berskala untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan di lini produksi. Selanjutnya, Ya, baik. Selanjutnya adalah mengenai strategi supply chain untuk yang agile yang mungkin diterapkan oleh CCP. Untuk agile sendiri tidak banyak informasi yang kami dapatkan. Jadi apa yang akan kami sampaikan di sini lebih kepada em, strategi atau aktivitas yang berkaitan dengan agility apa saja yang mungkin dilakukan oleh CCEP, yang ini merupakan bagian dari respon terhadap sustainable responsibility dan demand source. Artinya kami melihat CCEP cukup memiliki aktivitas yang bisa dibilang agile dalam merespon ke tanggung jawab yang berkelanjutan dan lonjakan demand di momen-momen tertentu. Jadi CCEP berdasarkan laporan tahunannya, mereka juga cukup responsif terhadap isu lingkungan, dan salah satu wujudnya adalah mereka membangun PET Recycling Plant yang ini dibangun di Indonesia, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. CCEP bekerja sama dengan PT Amandina untuk membangun PET Recycling ini yang nantinya yang digunakan untuk mereproduksi botol-botol yang sudah beredar di masyarakat, kemudian diproduksi ulang menjadi botol baru yang itu nanti akan diedarkan kembali sebagai produk yang fresh kembali untuk menjadi kemasan Coca-Cola 250 ml.
Kemudian ada beberapa informasi juga, ini berkaitan dengan masih sama, yaitu tentang bagaimana CCIP merespon isu-isu lingkungan, yaitu sebagai bentuk tindak lanjut atas dibangunnya recycling plant tadi, Coca-Cola juga aktif untuk mengkampanyekan proses produksi Coca-Cola menggunakan botol-botol yang berasal dari botol daur ulang. Jadi mereka juga mengajak para konsumennya aktif dalam melakukan recycling botol-botol Coca-Cola itu tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kami lihat CCEP juga cukup responsif terhadap beberapa momen-momen tertentu untuk setiap tahunnya yang mungkin ini menjadi salah satu titik adanya lonjakan permintaan atau demand surge. Dapat kami temukan beberapa informasi, dua diantaranya adalah tentang bagaimana mereka memanfaatkan momen kemerdekaan dan memanfaatkan momen-momen konser untuk meningkatkan penjualan mereka. Secara singkat, agility yang dilakukan oleh CCIP ini memang terbagi atas dua hal tadi ya, yang kami coba simpulkan. Yang pada intinya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana botol yang mereka pakai untuk sebagai kemasan Coca-Cola adalah botol yang sudah em, sudah mengadopsi perputaran botol yang ramah lingkungan dengan menggunakan botol daur ulang. Ya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Lee Agile ya. Jadi Lee Agile ini adalah kombinasi dari konsep Lean dan Agile yang diterapkan oleh CCP Indonesia, yang dimana Lean ini berada di proses produksi, yang dimana tujuan melakukan produksi secara efisien dan hemat. Lalu di Agile itu ada di sisi distribusi, yang dimana melakukan proses distribusi yang responsif menyesuaikan dengan permintaan yang ada di masyarakat. Sehingga jika diterapkan pada satu sistem ya, dari awal produksi hingga proses distribusi, ini ada dilakukan yang namanya adalah titik decoupling. Titik decoupling inilah di mana peralihan aliran dari material dari ya, dari prediksi menjadi ke permintaan nyata, yang dimana pada produksi ya, Lean ini dia melakukan seperti blow molding inline, just in time, total product maintenance. Nah, itu adalah proses-proses yang dilakukan pada berbasis dengan prediksi. Nah, pada titik decoupling ini dia menyesuaikan dengan berbasis dengan permintaan yang ada di masyarakat, sehingga distribusi dilakukan adalah secara komprehensif dapat sesuai dengan target dan sasaran. Nah, sehingga manfaat dari titik decoupling ini adalah next. Nah, oke. Keunggulan ataupun manfaat yang didapatkan dari penerapan titik decoupling ya pada konsep ideal ini adalah, yang pertama adalah ada efisiensi produksi, yang dimana produksi masal ini dilakukan seefisien mungkin. Lalu fleksibilitas distribusi, yang dimana titik decoupling ini membantu distribusi dapat lebih fleksibel menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Lalu ada pengendalian tersedia, yang dimana dapat mengurangi risiko dan mengurangi penumpukan stok yang tidak pakai, seperti itu. Nah, maka dari itu kita buat kesimpulan ya. Next. Nah, dari kesimpulannya adalah Coca-Cola CCIP Indonesia ini dia melakukan sistem konsep rantai pasokan pada lean pada produksi, lalu uh, lean pada distribusi, dan itu dia juga menggunakan dengan sistem Lee Agile. Lee Agile yang dimana dia memberikan apa ya, seseimbangan ya antara lean dan agile ini, sehingga itu akan menjadikan proses yang tepat sasaran dan tidak uh, menghasilkan unefisiensi, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kunci utama dari konsep rantai pasokan yang digunakan oleh CCP Indonesia. Seperti itu. Terima kasih.